Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan yang kemarin ya. Kalau kemarin tentang pajak, hari ini tentang subsidi. Nah, kalau subsidi ini kebalikan dari pajak, dimana kalau misalnya kemarin kena pajak, ketika harga barang dikenakan pajak, maka harganya akan naik. Kalau harga naik, maka jumlah barang yang diminta terhadap barang tersebut akan turun. Karena kan orang biasanya malas ya beli kalau barang tersebut mahal. Biasanya akan mengganti dengan barang yang lain. Jadi kalau pajak, harganya akan naik dan jumlah barang terhadap harga tersebut akan menurun. Nah, kebalikannya adalah subsidi. Subsidi ini adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, ketika ada subsidi, maka harga barang akan menjadi turun. Ketika harga turun, maka jumlah barangnya akan naik. Nah, kan prinsip kita gitu ya. Kalau ada harga barang aja turun, pasti langsung banyak tuh yang borong barangnya. Nah, jadi kalau subsidi kebalikan dari pajak. Nah, kita lanjut gimana contohnya. Nah, ini Ibu contohin. Ini ada persamaan PD. P ini harga ya. Q adalah jumlah barang. D adalah demand atau permintaan. Jadi ada fungsi permintaan suatu barang adalah PD sama dengan 40 dikurang 2Q. Fungsi penawarannya adalah PS sama dengan Q min 5. Subsidi per unit 3 per unit. Cari seperti kemarin keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi, berapa subsidi per unit dan total subsidi yang dirasakan oleh pemerintah, konsumen, dan produsen. Berarti yang kita cari pertama kali adalah keseimbangan pasar sebelum subsidi. Oke, berarti PD sama dengan PS. Masih pakai yang ini ya, belum dikurangi subsidi. Sama dengan 40 dikurang 2Q. Ini 40 kurang 2Q dari sini ya. Sama dengan PS dari soal Q min 5. Kita kumpulkan yang sejenis 40. Cari yang tidak ada Q. Berarti yang tidak ada Q, ini ada Q berarti ini ya. Min 5 pindah posisi ke sebelah sama dengan, ingat kalau berpindah-pindah antar sama dengan maka tandanya pun berubah. Dari min 5 maka dia menjadi positif 5 sama dengan tetap Q di sini kita kumpulin semua yang Q di sebelah sini, maka Q yang ini tetap. Nah, yang di sini pindah ya, ini 2Q kita pindahin ke sini. Min 2Q karena dia pindah antar sama dengan, maka jadi positif 2Q. 40 tambah 5, 45 sama dengan 3Q. Q sama dengan 45 bagi 3 sama dengan 15. Lalu kita masukkan ke rumus. Berapa P? Maka P kita masukkan ke sini ya. PD sama dengan 40 kurang 2Q. P sama dengan 40 dikurang 2Q. Dapat dari sini adalah, ini Q-nya ya, 15. Nah, P sama dengan 40 dikurang 2 kali 15 adalah 30. P sama dengan 10. Berarti kita dapat adalah P sama dengan 10, Q sama dengan 15. Oke, sekarang kita cari yang setelah subsidi. B, setelah subsidi. Nah, setelah subsidi, ininya masih sama. PD sama dengan, kalau subsidi, ingat tadi kata Ibu, berarti dikurang subsidi. Kalau misalnya pajak kemarin adalah ditambah. Kalau subsidi dikurang. PD masukkan dari sini, yaitu 40 kurang 2Q sama dengan PS Q min 5 dikurang berapa subsidinya? 3 per unit. Nah, 40 kita kumpulin lagi angka sama angka yang ada Q-nya sebelah sini. Kemudian min, ya udah kita selesaikan dulu nih. Q min 5 min 3, utang 5 tambah lagi utang 3 berarti min 8. Berarti baru kita pindahin ya. 40
min 8 pindahin ke sini jadi positif 8 sama dengan Q tetap. Min 2Q di sini pindah ke sini jadi positif 2Q. 40 tambah 8, 48. Ini hasilnya adalah 3Q. Maka Q sama dengan 48 bagi 3 sama dengan 16 ya. 16. Nah, 6 kali 3 oke, 16. Kemudian berarti kita harus cari P. Ini sama dengan Q-nya sama dengan 16, maka kita masukkan ke PD sama dengan 40 kurang 2Q. Maka 40 dikurang 2, Q-nya ambil yang ini, 16 sama dengan 40 dikurang 2 kali 16, 32. Maka 40 kurang 32 adalah 8. Nah, di sini kita dapat bahwa P sama dengan 8, Q sama dengan 16. Lihat perbedaannya ya. Sebelum subsidi harganya 10, jumlah barangnya diminta 15. Ketika subsidi harganya jadi turun jadi 8 dan barangnya naik dari 15 jadi 16. Berarti benar ya prinsip subsidi kita. Lalu kita lihat berapa subsidi per unit dan total subsidi yang dirasakan oleh pemerintah, konsumen, dan produsen. Maka yang pertama kita lihat dulu yang konsumen ya. Konsumen ini, nah berarti dia adalah harga P setelah subsidi dikurang P sebelum subsidi. Salah, kebalik. P sebelum subsidi dikurang P setelah subsidi. P sebelum subsidi adalah 10 dikurang P setelah subsidi adalah 8 sama dengan 2 per unit. Nah, konsumen per unit. Berapa total yang diterima konsumen? Total konsumen berarti tinggal dikalikan nih. 2 per unit dikali jumlah barang Q setelah subsidi. Sama dengan 2 dikali Q setelah subsidi adalah 16 sama dengan 32. D. Yang kita lihat adalah pemerintah. Nah, pemerintah berarti tadi udah ya, dari soal pemerintah ini adalah 3 per unit. Berarti totalnya adalah 3 dikali Q setelah subsidi. Berarti 3 dikali Q setelah subsidi adalah 16. 16 kali 3 berapa? 16 kali 3 adalah 48. 30. Oke, berarti yang E. Berapa yang total dari produsen? Produsen ini sama dengan pemerintah dikurang konsumen. Nah, berarti berapa? Kalau nih 48 dikurang 32 sama dengan 16. Atau kalau per unitnya berarti tadi berapa? 3 per unit dikurang 2 per unit, yaitu 3 dikurang 2 sama dengan 1 per unit. Nah, inilah kira-kira videonya, semoga jelas tentang subsidi.